Kemudian kita lanjut untuk buku besar. Nah, buku besar ini jangan lupa judulnya dulu kalian bikin. Nah, ini Bu Safi emang sengaja kasih warna berbeda karena nanti Bu Safi akan semua akun di sheet ini. Jadi kalau misalnya di buku itu kan untuk yang harta lancar dia di sheet sendiri, kemudian yang utang di sheet sendiri dan sebagainya. Tapi Bu Safi jadikan satu semuanya di sini. Kalian kerjakan seperti ini aja, nggak usah dibeda-bedakan seperti yang Bu Safi share langsung kan. Untuk sheet keempat itu adalah buku besar, semua akun ada di situ. Oke, Bu Safi jelaskan dulu, praktekkan. Bu Safi copy dulu untuk percobaannya, dan ini Bu Safi delete semuanya. Bu Safi ulang lagi. Nah, kalian bikin format seperti ini sama seperti di jurnal umum, cuman kita di sini ada tambahan saldo. Kemudian memang Bu Safi sengaja untuk kasih warna berbeda gini biar memudahkan Bu Safi aja, karena nanti Bu Safi pengennya setelah akun kas selesai ke bawahnya itu tinggal copy paste aja. Nah, di sini kalian bikin nomor akun. Untuk nomor akunnya itu kita ketikkan manual. Untuk saldo awal kita kosongin dulu. Nah, kemudian ini nih kita masukkan untuk memunculkan nama kas itu sama seperti tadi, kita gunakan VLOOKUP. Oke, bisa delete dulu. Kita gunakan VLOOKUP. Kemudian untuk lookup value-nya kita gunakan apa? Ya pastinya untuk nomor akun. Tabel array-nya kita gunakan daftar akun. Kita blok daftar akunnya. Kemudian karena di sini nama akun ada di kolom kedua, otomatis kita masukkan yang kedua. Di sini kita isikan false. Oke, sudah otomatis dia. Kalau misalnya ada tambahan satu dari Bu Selvi dan di buku nggak ada, untuk tabel array-nya Bu Selvi minta kalian untuk absolutin selnya. Sel B4 di absolut, kemudian C26 juga di absolut. Fungsinya untuk apa? Biar nanti kita tinggal copy paste dan dia tidak berubah selnya. Karena nanti kalau misalnya kalian tidak di absolut di sini, ini akan kacau. B berapa, C berapa dan sebagainya. Maka kalian masukkan lagi satu-satu ke VLOOKUP dan sebagainya. Itu akan memakan waktu. Kalau ini nanti akan lebih mempermudah kalian. Klik OK. Jadi dia sudah langsung otomatis. Misalnya kita di sini 3, dia udah otomatis itu. Kemudian sebelum kita ngisi saldo awal, kita isi dulu nih. Isinya apa aja sih kas ini? Ini kan datanya kita ambil dari jurnal umum. Jadi jurnal umum yang kas itu kita masukkan semuanya di buku besar kas, baik itu yang debit maupun yang kredit. Caranya gimana? Nah, kalian klikkan di bawah tulisan akun ini ya. Dan kenapa sih kas ini kok di sini, Bu? Kenapa kok nggak di sebelah sini aja biar rapi gitu, dia tidak terpisah sendiri di sini. Nah, ini kas ini yang akan menjadi acuan kolomnya. Kalau misalnya kita tuliskan rumus kas ini di sini misalnya, maka tulisan kasnya itu akan ada di sini nomor akun ini. Kalau misalnya di sini, ya udah dia akan ikut ke bawahnya. Seperti itu. Jadi kasnya memang harus ada di kolom akun, biar nanti tulisan kas yang dari jurnal umum itu juga ada di kolom akun. Caranya gimana? Kita klik yang di sini, kemudian kita pilih data, advanced sheet, kemudian kita pilih yang copy to another location. List ring-nya kita ambil dari mana? Datanya untuk kas ini kita mau ambil dari jurnal umum. Jadi kita jurnal umumnya yang di blok semuanya.
Kriteria ringnya kita ambil dari nomor akunnya. Dan copy to-nya ingat, copy to itu hanya dari tanggal sampai kolom kredit aja. Karena apa? Karena di jurnal umum hanya sampai di kolom kredit. Di jurnal umum nggak ada kolom saldo. Kalau misalnya kalian ikutkan kolom saldonya di sini, nanti hasilnya akan error. Jadi hanya sampai kolom kredit. Klik OK. Nah, dia akan sudah otomatis. Maksudnya ini nih, kalau tulisan kas ini ada di sini, maka tulisan kas yang di bawahnya juga akan ada di sini. Dia akan ngikutin format yang copy to tadi, dari tanggal sampai kredit. Kemudian untuk mengisikan saldo awal, sama kita gunakan VLOOKUP juga, karena kita akan ambil data dari neraca saldo awal. Nah, sama untuk ininya kita gunakan nomor akun. Nah, tabel arraynya kita gunakan yang neraca saldo awal. Kolom indeksnya untuk saldo awal ini kalian harus teliti. Nanti meskipun kita copy paste, kita harus cross check lagi. Untuk yang saldo normalnya itu ada di debit, dia ada di kolom ketiga di neraca saldo awal. Tapi kalau misalnya saldo normalnya itu ada di kredit, maka dia diisikan kolom keempat. Karena kas ini saldo normalnya ada di debit, jadi kita isikan 3. Dan sininya diisi false. Oh ya, di sini Bu Safi juga minta kalian untuk blok absolut yang B5 diabsolutin, yang di neraca saldo itu ya, yang di sini juga di absolut. Jadi nanti kita biar nggak ganti-ganti lagi. Oke, di absolut, kemudian baru kita klik OK. Kemudian untuk saldo yang pertama itu kita otomatis dapatnya dari saldo awal. Kalau misalnya kas itu debitnya kan bersifat menambah, ya kan, sedangkan kreditnya itu bersifat mengurangi. Bu, ini bisa langsung dikirit? Nggak bisa, karena ini ada loncat 2 kan, sedangkan ini kan langsung. Otomatis kita masukkan lagi, ini ditambah debitnya, kemudian dikurangi kreditnya, baru bisa kita kirit ke bawah. Hasilnya seperti ini. Nah, udah selesai. Kemudian selanjutnya kita tinggal copy paste aja. Pastikan semuanya udah di sini sudah di absolut ya. Ini sudah di absolut B4 dan B26-nya. Kemudian di sini juga sudah di absolut untuk B5 dan E29-nya. Kita tinggal copy aja. Kita blok. Kemudian kita blok, kemudian kita copy. Yang kedua yaitu piutang ya. Bentar. Yang kedua adalah piutang. Nah, ini kita bisa ganti. Piutang itu ada di 02 otomatis. Nah, untuk data advantage-nya otomatis kita tetap masukkan 1/1 advantage. Sorry, kita pilih yang jurnal umum. Kemudian ringnya dan copy to-nya. Oke. Lebihnya kita hapus. Nah, di sini sudah langsung otomatis, saldonya pun sudah langsung otomatis.
karena di sini piutang dagang juga saldo normalnya di debit, jadi ini kita nggak perlu diganti, tetap 3 ya, nggak masalah. Ininya juga sama, debit bersifat menambah dan kredit bersifat mengurangi. Sebelum Bu Selvi mengerjakan buku besar ini, Bu Selvi tandain dulu nih di neraca saldo. Jadi mana-mana akun yang keluar di jurnal umum dan mana-mana akun yang tidak keluar, kita tandain aja yang keluar di jurnal umum. Karena apa? Karena ketika akun itu tidak keluar di jurnal umum atau tidak ada transaksinya, maka kita nggak perlu susah-susah untuk masukkan data advanced itu tadi. Jadi langsung kita copy aja. Misalnya nih, selanjutnya yaitu asuransi dibayar di muka. Oke, Bu Selvi copy dulu. Asuransi dibayar di muka itu akunnya 1103. Kan saldonya sudah otomatis. Nah, ini kita nggak perlu lagi untuk ngisi datanya. Ini kita nggak perlu lagi ngisi data ini. Karena apa? Karena dia tidak ada transaksi yang bikin saldonya berubah. Karena dia nggak ada transaksi di jurnal umum, yang keluar di jurnal umum. Kita tinggal delete aja yang ini. Oke, selesai. Itu untuk yang akun-akun tidak keluar di jurnal umum. Sekarang bisa dicontohkan untuk yang kredit ya, yang saldo normalnya itu di kredit. Saldo normal di kredit itu contohnya adalah utang. Utang itu ada di akun 2101. Ya kan? Utang usaha. Nah, kenapa saldo awalnya kok nggak ada? Sedangkan di neraca saldo awal kan ada utang usaha yaitu sebesar 1.500.000. Iya, karena untuk utang saldo normalnya, sorry yang ini, untuk utang saldo normalnya itu ada di kolom kredit, jadi harus kita ganti dulu di sini 4. Tuh. Kemudian untuk datanya kita masukkan lagi advanced-nya. Kemudian ini kita isikan jurnal umum. Kemudian kriterianya kita gunakan nomor akunnya. Ini kita pilih yang copy. Kemudian copy itunya seperti biasa kita gunakan tanggal sampai di kredit. Kemudian klik OK. Di sini ada satu perubahan atau satu transaksi di jurnal umum. Kemudian harusnya di sini kita juga ada perubahan karena debitnya utang itu bersifat mengurangi sedangkan kreditnya itu bersifat menambah. Jadi debitnya itu harusnya dikurangin dan untuk kreditnya itu tambah. Seperti itu. Dan begitu seterusnya sampai kalian selesaikan dari akun kas sampai biaya asuransi. Setelah semuanya selesai akan muncul seperti ini. Tuh, semuanya selesai. Kan? Untuk yang nggak ada, boleh kalian ini kosongin, boleh kalian ini isikan tanggalnya, yaitu tanggal awal 1/12/2016. Itu dikosongin nggak apa-apa. Kalau di sini Bu Safi yang kosong-kosong, Bu Safi kosongin semua sementara. Nah, udah semuanya sampai kalian selesaikan biaya asuransi. Ingat, kalau yang nggak ada transaksinya di jurnal umum, nggak perlu kalian masukkan data advanced tadi itu. Makanya perlu kalian pilah-pilah terlebih dahulu mana yang keluar di jurnal umum dan mana yang tidak. Setelah itu sudah ketemu buku besarnya, kita tinggal masukkan aja neraca saldonya. Neraca saldo bisa kalian copy dari neraca saldo awal, tapi di sini kalian rumusnya kalian tinggal klikkan aja sama dengan kemudian buku besar, kalian klikkan
saldo akhir dari masing-masing akun. Di sini kalau ke akun kas ini dan seterusnya sampai ketemulah hasilnya sekian gitu. Ini ada yang beda kalau misalnya nanti Bu Salvi share untuk neraca saldo sampai ke belakang. Kalian ikutin yang di Bu Salvi aja. Jadi yang di buku itu ada beberapa yang ambigu. Jadi di awal utang usahanya itu saldonya 1.500.000, tapi di akhir-akhir tiba-tiba jadi 11 juta. Kalau ini jadinya 11.650.000. Nanti kalian ikutin yang di Bu Salvi aja. Oke, sampai di sini dulu untuk videonya. Selanjutnya nanti Bu Salvi share lagi ke kalian. Terima kasih, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai sini kalian bisa lanjutkan seterusnya sampai tanggal 31. Kemudian kalian bisa cross check hasilnya di halaman 100 berapa ini 5. Hasilnya itu seperti ini ya. Kita sudah selesaikan tuh semuanya. Kemudian ingat, untuk bikin dia seperti menjorok ke kanan itu kalian gunakan increase yang ini. Kalau misalnya kalian klik decrease, dia kembali ke sebelah kiri. Sedangkan kalau misalnya kita gunakan tab biasa, kalau di Excel kan langsung pindah di sel selanjutnya. Jadi kalau misalnya kita ingin menjorok, kita gunakan yang decrease. Kemudian caranya gimana Bu? Untuk otomatis kita blok aja yang misalnya yang kalian anggap itu yang kredit ya, berarti kalau misalnya ini yang kredit kalian blok dulu, kemudian baru kalian misalnya awalnya seperti ini, baru kalian klik untuk increase-nya. Udah selesai, jangan lupa di akhir harus kalian jumlahkan totalnya berapa. Seperti sebelumnya kita gunakan rumus sum, jadi untuk debit dan kredit nilainya harus sama. Oke, untuk jurnal umum udah selesai. Kemudian kita lanjut untuk buku besar. Nah, buku besar ini jangan lupa judulnya dulu kalian bikin. Nah, ini Bu Safi emang sengaja kasih warna berbeda karena nanti Bu Safi akan semua akun di sheet ini. Jadi kalau misalnya di buku itu kan untuk yang harta lancar dia di sheet sendiri, kemudian yang utang di sheet sendiri dan sebagainya. Tapi Bu Safi jadikan satu semuanya di sini. Kalian kerjakan seperti ini aja, nggak usah dibeda-bedakan. Seperti yang Bu Safi share langsung kan untuk sheet keempat itu adalah buku besar. Semua akun ada di situ. Oke, Bu Safi jelaskan dulu, praktekkan. Bu Safi copy dulu untuk percobaannya dan ini Bu Safi delete semuanya. Ini Bu Safi ulang lagi. Nah, kalian bikin format seperti ini sama seperti di jurnal umum, cuman kita di sini ada tambahan saldo. Kemudian memang Bu Salvi sengaja untuk kasih warna berbeda gini biar memudahkan Bu Salvi aja, karena nanti Bu Salvi pengennya setelah akun kas selesai ke bawahnya itu tinggal copy paste aja. Nah, di sini kalian bikin nomor akun. Untuk nomor akunnya itu kita ketikkan manual. Untuk saldo awal kita kosongin dulu. Nah, kemudian ini nih kita masukkan untuk memunculkan nama kas itu sama seperti tadi, kita gunakan VLOOKUP. Oke, bisa delete dulu. Kita gunakan VLOOKUP. Kemudian untuk lookup value-nya kita gunakan apa? Ya pastinya untuk nomor akun. Tabel array-nya kita gunakan daftar akun. Kita blok daftar akunnya. Kemudian karena di sini nama akun ada di kolom kedua, otomatis kita masukkan yang kedua. Di sini kita isikan false. Oke, sudah otomatis dia. Kalau misalnya ada tambahan satu dari Bu Selvi dan di buku nggak ada, untuk tabel array-nya Bu Selvi minta kalian untuk absolutin selnya. Sel B4 di absolut, kemudian C26 juga di absolut.
Fungsinya untuk apa? Biar nanti kita tinggal copy paste dan dia tidak berubah selnya. Karena nanti kalau misalnya kalian tidak di absolute di sini, ini akan kacau. B berapa, C berapa, dan sebagainya. Maka kalian masukkan lagi satu-satu ke VLOOKUP dan sebagainya. Itu akan memakan waktu. Kalau ini nanti akan lebih mempermudah kalian. Klik OK. Jadi dia sudah langsung otomatis. Misalnya kita di sini 3, dia udah otomatis itu. Kemudian sebelum kita ngisi saldo awal, kita isi dulu nih. Isinya apa aja sih kas ini? Ini kan datanya kita ambil dari jurnal umum. Jadi jurnal umum yang kas itu kita masukkan semuanya di buku besar kas, baik itu yang debit maupun yang kredit. Caranya gimana? Nah, kalian klikkan di bawah tulisan akun ini ya. Dan kenapa sih kas ini kok di sini, Bu? Kenapa kok nggak di sebelah sini aja biar rapi gitu, dia tidak terpisah sendiri di sini. Nah, ini kas ini yang akan menjadi acuan kolomnya. Kalau misalnya kita tuliskan rumus kas ini di sini misalnya, maka tulisan kasnya itu akan ada di sini nomor akun ini. Kalau misalnya di sini, ya udah dia akan ikut ke bawahnya. Seperti itu. Jadi kasnya memang harus ada di kolom akun. Biar nanti tulisan kas yang dari jurnal umum itu juga ada di kolom akun. Caranya gimana? Kita klik yang di sini, kemudian kita pilih data, advanced sheet. Kemudian kita pilih yang copy to another location. List ring-nya kita ambil dari mana? Datanya untuk kas ini kita mau ambil dari jurnal umum. Jadi kita jurnal umumnya yang diblok semuanya. Kriteria ringnya kita ambil dari nomor akunnya. Dan copy to-nya ingat, copy to itu hanya dari tanggal sampai kolom kredit aja. Karena apa? Karena di jurnal umum hanya sampai di kolom kredit. Di jurnal umum nggak ada kolom saldo. Kalau misalnya kalian ikutkan kolom saldonya di sini, nanti hasilnya akan error. Jadi hanya sampai kolom kredit. Klik OK. Nah, dia akan sudah otomatis. Maksudnya ini nih, kalau tulisan kas ini ada di sini, maka tulisan kas yang di bawahnya juga akan ada di sini. Tuh. Dia akan ngikutin format yang copy to tadi, dari tanggal sampai kredit. Kemudian untuk mengisikan saldo awal, sama kita gunakan VLOOKUP juga, karena kita akan ambil data dari neraca saldo awal. Nah, sama untuk ininya kita gunakan nomor akun. Nah, tabel array-nya kita gunakan yang neraca saldo awal. Kolom indeksnya untuk saldo awal ini kalian harus teliti. Nanti meskipun kita copy paste, kita harus cross check lagi. Untuk yang saldo normalnya itu ada di debit, dia ada di kolom ketiga di neraca saldo awal. Tapi kalau misalnya saldo normalnya itu ada di kredit, maka dia diisikan kolom keempat. Karena kas ini saldo normalnya ada di debit, jadi kita isikan 3. Dan sininya diisi false. Oh ya, di sini Bu Safi juga minta kalian untuk blok absolut yang B5 diabsolutin, yang di neraca saldo itu ya. Yang di sini juga di absolut. Jadi nanti kita biar nggak ganti-ganti lagi. Oke, di absolut. Kemudian baru kita klik OK. Kemudian untuk saldo yang pertama itu kita otomatis dapatnya dari saldo awal. Kalau misalnya kas itu
debitnya kan bersifat menambah, ya kan, sedangkan kreditnya itu bersifat mengurangi. Bu, ini bisa langsung dikredit? Nggak bisa, karena ini ada loncat dua kan, sedangkan ini kan langsung. Otomatis kita masukkan lagi, ini ditambah debitnya, kemudian dikurangi kreditnya, baru bisa kita keret ke bawah. Hasilnya seperti ini. Nah, udah selesai. Kemudian selanjutnya kita tinggal copy paste aja. Pastikan semuanya udah di sini sudah di absolut ya. Ini sudah di absolut B4 dan B26-nya. Kemudian di sini juga sudah di absolut untuk B5 dan E29-nya. Kita tinggal copy aja. Kita blok. Kemudian kita blok, kemudian kita copy. Yang kedua yaitu piutang ya. Bentar. Yang kedua adalah piutang. Nah, ini kita bisa ganti. Piutang itu ada di 02 otomatis. Nah, untuk data advantage-nya otomatis kita tetap masukkan satu per satu. Advantage. Sorry. Kita pilih yang jurnal umum. Kemudian ringnya dan copy to-nya. Oke. Lebihnya kita hapus. Nah, di sini sudah langsung otomatis, saldonya pun sudah langsung otomatis. Karena di sini piutang dagang juga saldo normalnya di debit, jadi ini kita nggak perlu diganti, tetap 3 ya. Nggak masalah. Ininya juga sama, debit bersifat menambah dan kredit bersifat mengurangi. Sebelum Bu Selvi mengerjakan buku besar ini, Bu Selvi tandain dulu nih di neraca saldo. Jadi mana-mana akun yang keluar di jurnal umum dan mana-mana akun yang tidak keluar, kita tandain aja yang keluar di jurnal umum. Karena apa? Karena ketika akun itu tidak keluar di jurnal umum atau tidak ada transaksinya, maka kita nggak perlu susah-susah untuk masukkan data advanced itu tadi. Jadi langsung kita copy aja. Misalnya nih, selanjutnya yaitu asuransi dibayar di muka. Oke, bisa copy dulu. Asuransi dibayar di muka itu akunnya 1103. Kan saldonya sudah otomatis. Nah, ini kita nggak perlu lagi untuk ngisi datanya. Ini kita nggak perlu lagi ngisi data ini. Karena apa? Karena dia tidak ada transaksi yang bikin saldonya berubah. Karena dia nggak ada transaksi di jurnal umum, yang keluar di jurnal umum. Kita tinggal delete aja yang ini. Oke, selesai. Itu untuk yang akun-akun tidak keluar di jurnal umum. Sekarang bisa dicontohkan untuk yang kredit ya, yang saldo normalnya itu di kredit. Saldo normal di kredit itu contohnya adalah utang. Utang itu ada di akun 2101. Ya kan, utang usaha. Nah, kenapa saldo awalnya kok nggak ada? Sedangkan di neraca saldo awal kan ada utang usaha yaitu sebesar 1.500.000. Iya, karena untuk utang saldo normalnya, sorry yang ini, untuk utang saldo normalnya itu ada di kolom kredit, jadi harus kita ganti dulu di sini 4. Tuh. Kemudian untuk datanya kita masukkan lagi advanced-nya.
kemudian ini kita isikan jurnal umum, kemudian kriterianya kita gunakan nomor akunnya, ini kita pilih yang copy, kemudian copy itunya seperti biasa kita gunakan tanggal sampai di kredit, kemudian klik OK. Di sini ada satu perubahan atau satu transaksi di jurnal umum. Kemudian harusnya di sini kita juga ada perubahan karena debitnya utang itu bersifat mengurangi sedangkan kreditnya itu bersifat menambah. Jadi debitnya itu harusnya dikurangin dan untuk kreditnya itu tambah. Seperti itu. Dan begitu seterusnya sampai kalian selesaikan dari akun kas sampai biaya asuransi. Setelah semuanya selesai akan muncul seperti ini. Tuh, semuanya selesai. Kan? Untuk yang nggak ada, boleh kalian ini kosongin, boleh kalian ini isikan tanggalnya, yaitu tanggal awal 1/12/2016. Itu dikosongin nggak apa-apa. Kalau di sini Bu Safi yang kosong-kosong, Bu Safi kosongin semua sementara. Nah, udah semuanya sampai kalian selesaikan biaya asuransi. Ingat, kalau yang nggak ada transaksinya di jurnal umum, nggak perlu kalian masukkan data advanced tadi itu. Makanya perlu kalian pilah-pilah terlebih dahulu mana yang keluar di jurnal umum dan mana yang tidak. Setelah itu sudah ketemu buku besarnya, kita tinggal masukkan aja neraca saldonya. Neraca saldo bisa kalian copy dari neraca saldo awal, tapi di sini kalian rumusnya kalian tinggal klikkan aja sama dengan kemudian buku besar, kalian klikkan saldo akhir dari masing-masing akun. Di sini kalau akun kas ini dan seterusnya sampai ketemulah hasilnya sekian.